Akan hancur Indonesia ini kalau dipimpin oleh Jokowi gitu ya. Almost 150,000 people died in Indonesia. You've avoided nationwide lockdowns because I know you're worried about the economy and economic growth there, yet millions have still lost their jobs. Given the fact that there is such a wide difference, do you think rich countries are doing enough? Baru-baru ini, sebuah video wawancara eksklusif Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan Asia presenter BBC News, Karisma Vaswani, viral di media sosial. Adapun video tersebut dibagikan oleh akun Twitter BBC News Indonesia pada Sabtu kemarin, 30 Oktober 2021. Dalam wawancara eksklusif bersama Asia presenter BBC News, Karisma Vaswani, Presiden Joko Widodo mengungkapkan penyesalan terbesar yang dilakukan pemerintahannya terkait pandemi COVID-19. Dalam video wawancara yang dilakukan pada Rabu lalu itu, 27 Oktober 2021, Karisma Vaswani mencecar Presiden Jokowi dengan sejumlah pertanyaan kritis dan menohok. Anggota DPR RI Fadlizon pun sampai terkagum-kagum dengan Karisma Vaswani yang berani mencecar Presiden Jokowi dan juga terkagum dengan jawaban cerdas dari Presiden Jokowi. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu lantas berharap agar jurnalis Indonesia meniru gaya Karisma Vaswani. Seharusnya beginilah jurnalis Indonesia, berani bertanya dengan tajam. Pers adalah pilar keempat demokrasi, tutur Fadlizon. Kendati mendapat pertanyaan menohok, nyatanya Presiden Jokowi berhasil memberikan jawaban cerdas yang sangat memuaskan. Ia tidak terjebak dengan pertanyaan tajam dari Karisma Vaswani. Berikut ini wawancara Asia presenter BBC News, Karisma Vaswani dengan Presiden Jokowi. Karisma Vaswani bertanya, hampir 150.000 orang Indonesia meninggal dunia karena COVID-19. Itu angka yang tercatat secara resmi. Angka sebenarnya diperkirakan jauh lebih banyak daripada itu. Meskipun Anda mengatasi pandemi lebih baik saat ini, awalnya pemerintahan Anda menganggap remeh penyakit ini. Dan imbasnya Indonesia terlambat menyadari bahaya. Bagaimana pemerintahan Indonesia bertanggung jawab atas kematian ini? Almost 150,000 people died in Indonesia because of COVID, and those are just the official figures. The unofficial count is thought to be much higher than that. Akan hancur Indonesia ini kalau dipimpin oleh Jokowi gitu ya. While you are managing things better now, initially your government downplayed the disease and as a result didn't recognize the dangers till much later. How responsible is your government for these deaths that we've seen in Indonesia? Jokowi pun langsung menjawab. Ya, memang pada saat puncak kasus kita, sehari saat itu ada 56.000 kasus dan sekarang sudah turun menjadi 600. Dulu 56.000 kasus, memang rumah sakit kita, fasilitas kesehatan kita penuh dan tidak mampu menampung. Saat itulah memang terjadi kematian yang sangat banyak, hampir 2.000 per hari. Tetapi saat ini sudah bisa kita tekan, bisa kita kendalikan. Dulu 56.000 kasus per hari memang. Rumah sakit kita, fasilitas kesehatan kita penuh dan tidak mampu menampung. Saat itulah memang terjadi kematian yang sangat banyak, hampir 2.000 kematian per hari. Tetapi saat ini sudah kita bisa tekan, bisa kita kendalikan. Karisma Vaswani kembali bertanya, jika Anda melihat ke belakang, apa kesalahan terbesar yang dilakukan pemerintahan Anda? When you look back, what do you think were some of the biggest mistakes that were made by your administration in managing this? Akan hancur Indonesia ini kalau dipimpin oleh Jokowi gitu ya. Menurut saya fasilitas kesehatan kita yang belum baik. Ini yang akan kita perbaiki dengan reformasi di bidang kesehatan Indonesia, utamanya fasilitas kesehatan, kemudian peningkatan pembangunan SDM yang lebih merata seluruh Indonesia. Ingat bahwa fasilitas kesehatan di Jawa dengan di luar Jawa itu sangat
perbedaannya sangat jauh sekali. Ini yang ingin kita kejar. Jokowi pun langsung menjawab, ya menurut saya, fasilitas kesehatan kita yang belum baik. Ini yang akan kita perbaiki dengan reformasi di bidang kesehatan Indonesia, utamanya fasilitas kesehatan. Kemudian peningkatan pembangunan SDM yang lebih merata di seluruh Indonesia. Ingat bahwa fasilitas kesehatan di Jawa dengan di luar Jawa itu perbedaannya sangat jauh sekali. Ini yang akan kita kejar. Karisma Faswani kembali bertanya, Anda menghindari melakukan karantina wilayah nasional karena saya paham dulu Anda khawatir tentang ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Namun tetap saja ada jutaan orang yang kehilangan pekerjaan, dan jika boleh saya katakan saat ini ekonomi Indonesia masih belum pulih. Apa rencana pemulihan yang akan Anda lakukan? You've avoided nationwide lockdowns because I know you're worried about the economy and economic growth there, yet millions have still lost their jobs, and the Indonesian economy, I think it is fair to say, is still struggling. What's your economic recovery plan? Akan hancur Indonesia ini kalau dipimpin oleh Jokowi gitu ya. Jokowi pun menjawab, pandemi COVID-19 ini memberikan dampak ekonomi, tetapi kita melihat kalau dibanding dengan negara-negara lain, saya kira kita berada pada posisi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Pandemi COVID ini memberikan dampak kepada ekonomi. Tetapi kita melihat kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, saya kira kita berada pada posisi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Yang paling penting, kita pembatasan kegiatan masyarakat itu sudah dibuka. Ekonomi informal kembali pulih, sehingga konsumsi masyarakat dan kesejahteraan rakyat bisa tetap terlindungi. Yang paling penting, ketika pembatasan kegiatan masyarakat itu sudah dibuka, ekonomi informal akan kembali pulih, sehingga konsumsi masyarakat dan kesejahteraan rakyat bisa tetap terlindungi. Tak sampai di situ, Karisma Faswani kembali bertanya, Pak Presiden, saat ini terjadi ketimpangan dalam distribusi vaksin secara global, dan WHO menyatakan pandemi bisa berlangsung lebih lama karena itu. Bagaimana pendapat Anda tentang negara maju yang lebih dulu mendapatkan vaksin? President, there's been huge inequality in vaccine distribution globally, with the World Health Organization warning that the pandemic could last even longer because of that. How betrayed do you feel by rich countries as a result of the fact that they're moving ahead in the vaccine race? Akan hancur Indonesia ini kalau dipimpin oleh Jokowi gitu ya. Dengan tegas Jokowi pun menjawab, ya, idealnya memang vaksin ini bisa merata ke semua negara. Jangan sampai ada negara yang mendapat vaksin terlalu banyak, tapi ada negara yang sangat sedikit sekali mendapatkan vaksin. Oleh sebab itu, Indonesia menyuarakan untuk keadilan terhadap akses vaksin. Ini penting sekali. Ya, idealnya memang vaksin ini bisa merata ke semua negara. Oleh sebab itu, Indonesia menyerukan untuk keadilan terhadap akses vaksin. Ini penting sekali. Karisma Faswani kembali bertanya, saya tahu ada satu negara yang menawarkan bantuan dan bahkan sejak awal telah membantu kebutuhan vaksin di Indonesia. Dan itu adalah China. Apakah China jauh lebih membantu dibanding negara-negara barat? I know one country that has certainly offered to help or has helped right at the start in terms of Indonesia's vaccine needs, and that is China. Is China doing a better job than Western countries? Akan hancur Indonesia ini kalau dipimpin oleh Jokowi gitu ya. Dengan tegas Jokowi menjawab, semuanya memang sudah membantu, tetapi menurut saya kurang. Bukan hanya untuk Indonesia, tetapi untuk negara-negara berkembang lainnya, atau apalagi untuk negara-negara miskin. Ini sangat perlu sekali untuk diberikan bantuan untuk mendapatkan vaksin. Sangat penting sekali. semua negara maju memang sudah membantu, tetapi menurut saya kurang. Bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk negara-negara berkembang lainnya.
Apalagi untuk negara-negara miskin, ini sangat perlu sekali untuk diberikan bantuan untuk mendapatkan vaksin, tutup Jokowi. Thank you for joining us, Bapak Presiden.